Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. And so, let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Samsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian Pondok Pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Di Amerika tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam untuk Muslim yang tinggal di sana. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Saat ini lokasi pesantren telah dipergunakan untuk beberapa kegiatan komunitas Muslim, termasuk pelatihan kepemimpinan, pesantren tahfiz saat liburan musim panas, kegiatan olahraga, dan yang lainnya. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Bahkan harapan terbesar adalah kelak pesantren ini akan menjadi salah satu tunas kebangkitan peradaban Islam di dunia. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah. Excellent. Mesmerizing. Allahu Akbar. Yes. Bismillah.
Alhamdulillah. Saya tidak bosan-bosan Bu nyetel ini. Jadi saya putar-putar ulang gitu. Saya rasa bangga dan kagum saya. Kita di Indonesia cari tanah sehektar aja susah, Ustadz. Ini Ustadz di sana 7 hektar, ya, kalau nggak salah. Nah ini luar biasa gitu. Nah maka ibu-ibu sekalian saya himbau nanti insya Allah Ustadz wanita Islam akan ikut menggalang dana karena kami tidak ingin cuman Ustadz Samsi yang masuk surga gitu. Kami ingin bersama-sama. Insya Allah nanti kami akan himbau dan wanita Islam akan ikut mengumpulkan walaupun nilainya tidak seberapa. Tapi ini bukti rasa cinta kasih kami, rasa kebersamaan kami terhadap perjuangan yang Ustadz lakukan. Baik, selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan apa saja yang ingin Ustadz sampaikan. Tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Detranda Haja Marfuah Mustafa, MPD, Ketua Wanita Islam, dan seluruh jajaran pengurus wanita Islam Indonesia, baik pusat maupun dari daerah-daerah. Yang saya hormati juga Ibu Gior Bianto yang mengingatkan pertemuan kita singkat waktu itu karena beliau sudah akan terbang. Tapi kemudian masih sempat saya temui beliau di hotel sebentar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak juga yang hadir pada pagi hari ini waktu Indonesia, malam hari waktu New York. Tentu saya sangat senang sekali, bahagia dan merasa mendapat kehormatan yang luar biasa bisa bermuajah dengan para ibu-ibu yang begitu luar biasa. Ibu-ibu yang kata ibu-ibu itu sendiri sudah sangat luar biasa sebenarnya. Karena dalam Islam itu wanita itu sendiri memiliki minimal 3 kata ya. Yang pertama adalah mar'ah, yang kedua adalah nisa, dan tentunya yang terkenal adalah ibu dalam arti ummi. Nah 3 kata ini menjadi sangat populer dalam agama kita ketika kita merujuk kepada kata ibu atau kata wanita. Yang pertama mar'ah, itu bisa melahirkan kata muru'ah wa mir'atun. Muru'ah itu artinya kehormatan, kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan lah, al-muru'ah. Dan dengan muru'ah itulah kemudian wanita menjadi mir'ah. Artinya menjadi cerminan. Cerminan keluarga, cerminan bahkan masyarakat. Maka wajar Rasulullah ketika mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat, ketika wanitanya itu bertanggung jawab, maka insya Allah masyarakat itu ada harapan untuk masyarakat yang baik. Itulah sebabnya kalau kita melihat masyarakat barat sekarang ini menghadapi dilema yang sangat besar. Salah satu di antaranya adalah karena terjadi konsep-konsep yang terkadang tidak seimbang. Kita memang alhamdulillah Islam itu begitu menjaga kesetaraan gender. Kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Tapi bukan berarti kesetaraan harus disamakan dalam segala hal. Dilema pemahaman kesetaraan di dunia barat ini, seolah-olah setara itu artinya sama dalam segala hal. Jadi kalau laki-laki misalnya
harus menumbuhkan otot-ototnya, maka wanita juga harus bodybuilding. Nah, tentu tidak demikian. Maka apa yang terjadi di dunia barat sekarang ini, kurang adanya tanggung jawab dari para ibu untuk menjaga generasi masa depan. Maka Amerika dan Barat ini, saya melihat, minimal dalam waktu yang dekat ini tidak akan jatuh karena perekonomian. Tidak akan jatuh karena mungkin isu politik. Tidak akan jatuh juga karena mungkin militer. Mereka masih sangat hebat. Amerika itu secara militer masih terhebat di dunia. Secara politik sangat disiplin. Sering saya mengatakan, kalau seandainya Amerika ini tidak hebat dalam sistem politiknya, institusi negaranya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dipimpin oleh seorang Presiden Donald Trump. Tapi karena hebat itulah Amerika dalam hal institusi politiknya, maka walaupun memiliki seorang presiden yang bernama Donald Trump, Amerika tidak terlalu goncang. Maka Amerika tidak akan jatuh karena ekonomi, karena militer, karena politik. Itu minimal dalam jangka pendek. Tapi Amerika justru ancam apa yang saya istilahkan sebagai the lost generation. Mereka akan kehilangan generasi. Pertama karena wanita-wanita yang terkadang kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua, karena sudah terjadi pemahaman konsep kehidupan yang sangat menyeleweng. Konsep perkawinan misalnya. Dari 50 negara bahagian, 20 negara bahagian sudah melegalkan, mohon maaf ini perkawinan sejenis. Nah ini kan luar biasa ancamannya kepada masa depan generasi kan. Maka alhamdulillah wanita-wanita kita memang adalah mar'ah yang punya muru'ah. Punya izzah, punya kehormatan, bisa menjaga diri. Itu muru'ah itu. Sehingga bisa menjadi mir'ah, cermin. Cerminan bagi generasi kita. Cerminan bagi anak kita. Cerminan bagi bangsa kita. Nah selain itu wanita juga dikenal sebagai nisa. Nah, kata unsun. Jadi ini iki sing host membawa acara ini konco-koncone uti ya. Jadi unsun atau bisa menghadirkan ketenangan, ketentraman. Wa min ayatin an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu. Teman uti. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan untuk kamu saling memberikan ketentraman dan ketenangan. Maka wanita adalah merupakan tulang punggung daripada ketentraman hidup kita. Itulah sebabnya bayangkan ketika Adam sesungguhnya sudah ditempatkan dalam surga, tapi Adam tidak bisa menikmati ketentraman dalam surga pun tanpa ada pasangannya. Gitu. Maka diciptakanlah seorang wanita untuk mendampingi Adam alaihissalatu wassalam. Dan sejak dalam surga itu, Allah sudah menggambarkan bagaimana kesetaraan gender dalam Islam itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan saya katakan, Allah mengatakan, wahai Adam tinggallah kamu dan istrimu. Allah tidak mengatakan, wahai Adam tinggal kamu dan ajak juga istrimu. Tinggal kamu dan istrimu. Artinya secara equal. Ya, secara setara. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, nikmati segala yang ada dalam surga ini. Huma, kamu berdua. Bukan kamu nikmati Adam lalu kasih juga kepada istrimu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu memiliki tanggung jawab yang sama di depan hukum. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kamu duanya bisa menjadi orang yang zalim. Artinya apa? Kesetaraan gender kok dari awal penciptaan manusia dalam Islam itu. Kita tidak pernah percaya gara-gara wanita itulah sehingga Adam memakan buah khuldi kan. Berbeda misalnya keyakinan orang lain yang mengatakan ketika iblis menggoda Adam maka dia tidak berhasil. Lalu apa yang iblis lakukan? Dia pergi ke wanita itu, digoda wanita itulah yang kemudian makan buah khuldi, lalu wanita itu menggoda suaminya untuk makan buah itu. Nah, ini kan dalam pandangan orang lain, tapi kita orang Islam justru dua-duanya digoda oleh syaitan. Fa'azallahuma, dua-duanya digoda oleh syaitan. Maka sekali lagi wanita adalah sumber ketentraman dan ketenangan. Coba lihat satu kisah pada zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang perjanjian Hudaybiyah itu ya. Bayangkan. Ketika itu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya ingin melakukan umrah. Dilarang masuk Makkah. Para sahabat sudah siap berperang. Tapi akhirnya Rasulullah kan bukan untuk datang berperang. Datang untuk beribadah. Maka kemudian beliau engage in a peace. Sebuah perjanjian perdamaian. Dan ternyata sangat-sangat tidak adil. Banyak sahabat yang menolak. Gara-gara tidak adilnya perjanjian tersebut. Para sahabat kemudian menolak perintah Rasulullah untuk memotong rambut. Tahallul. Tapi istrilah yang kemudian memberikan solusi.
Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, keluarlah ke mereka, langsunglah lakukan tahallul, berikan contoh saja. Begitu Rasulullah lakukan tahallul, semua ikut. Artinya apa? Pendapat seorang wanita didengarkan. Itulah sumber ketentraman, sumber ketenangan dalam masyarakat kita. Maka wanita adalah nisa'un, nisa, unsun. Nah, tentu yang terakhir, wanita juga disebut sebagai, dalam kaitannya dengan ibu, adalah ummun. Dan ummun itu artinya marja', artinya tempat kembali. Referensi kita dalam hidup ini. Sejauh-jauh manusia berjalan, pasti kembalinya kepada ibunya juga. Walaupun saya sudah lama di luar negeri ini, sejak umur 18 tahun, saya merasa Indonesia itu adalah ibu pertiwi saya. Artinya tempat rujukan saya, tempat kembali saya gitu. Masih ada jiwa, hati yang manis untuk ingin tetap bersama Indonesia. Gitu. Walaupun dari jauh kita melihat. Nah itulah ibu. Ibu itu adalah rujukan kita, tempat kembali kita. Kenapa? Karena ibu itu memiliki kasih sayang yang betul-betul unconditional. Tanpa syarat. Beda kita yang laki-laki. Kita jujur saja. Cinta seorang wanita, cinta seorang ibu, itu luar biasa. Makanya digambarkan ketika terjadi kiamat nanti itu, salah satu yang disebutkan adalah ibu lagi nyusuin. Ibu-ibu yang lagi nyusuin langsung melempar anaknya, demikian dahsyatnya. Sebagai penggambaran saja, karena kedekatan yang sangat dekat antara ibu dan anak itu ketika menyusui. Ibu ketika menyusui anak, ibu itu bukan sekedar memberikan makanan fisik. Tapi itu adalah transfer kejiwaan. Kasih sayang, cinta, rahmah kepada anak tersebut. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, kalau kiamat terjadi, ibu ini akan melempar anaknya. Dalam keadaan menyusui sekalipun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tentu tadi saya diminta berbicara sedikit tentang perjalanan ya. Jadi saya lahir di sebuah kampung terpencil di Kabupaten Bulukumba namanya Kecamatan Kajang, Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita bersentuhan dengan suku, barangkali saya bisa dikategorikan suku Bugis Makassar. Walaupun kampung saya ini punya bahasa khusus namanya bahasa Konjo, jadi bukan bahasa Bugis, bukan juga bahasa Makassar. Kalau di Sulawesi itu ada dua bahasa yang besar, bahasa Bugis dan Makassar. Nah, sementara di Kajang ini punya bahasa khusus namanya bahasa Konjo. Nah, saya lahir di sebuah kampung terpencil dari sepasang petani yang hanya bekerja di kebun, sederhana, alhamdulillah. Dan entah kenapa Allah ini mengatur kehidupan manusia. Saya ini agak nakal waktu kecil. Jadi waktu kecil setiap pulang dari sekolah itu biasanya berkelahi di jalan. Dan kalau pulang ke rumah, malas belajar, biasanya pergi mimpin anak gembala, perang dengan gembala dari desa seberang. Dan cita-citanya ingin jadi jenderal sebenarnya. Karena waktu itu Pak Harto lagi terkenalnya itu. Kita ikuti Pak Harto. Nah, karena nakalnya saya ini ketika tamat SD, bingung orang tua ini mau diapakan anak ini. Nah, akhirnya saya dilemparlah masuk ke sebuah penjara suci. Nah, itulah yang saya istilahkan penjara suci, sebenarnya pesantren. Karena betul-betul ketika awal masuk di pesantren itu, bagi kami penjara. Orang yang terbiasa nakal sekarang harus disiplin betul di pesantren itu. Bangun pagi-pagi, setelah salat subuh dengarkan ceramah Pak Kiai, setelah itu mandi, sarapan pagi, masuk sekolah, belajar hampir 24 jam. Alhamdulillah dengan izin Allah saya betah di pesantren. Dan setelah selesai di pesantren, singkat cerita, saya dapat beasiswa kuliah di Pakistan, di International Islamic University di Islamabad, selama 7 tahun S1, S2. Lalu kemudian saya mendapat penawaran mengajar di Saudi selama 2 tahun. Nah, di penghujung tahun 96 itulah, kemudian saya diundang oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Jeddah untuk memberikan ceramah manasik haji kepada sekelompok haji, grup haji, namanya LUNEK. LUNEK itu luar negeri. Jadi para duta besar kita, para diplomat kita dari berbagai negara itu punya kelompok haji sendiri. Nah, jadi kami diundang memberikan ceramah ke mereka dan setelah saya ceramah itu saya didatangi oleh duta besar Indonesia. Namanya Watapri kalau di New York ini, duta besar Indonesia PBB. Pasti Pak Ibu Gio tahu. Saya dipanggil oleh beliau dan mengatakan, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Saya sendiri nggak pernah bermimpi untuk tinggal di New York. Lalu saya tanya, "Oh, kira-kira untuk apa, Pak?" Dia katakan, "Kita baru saja membeli gedung untuk kita jadikan masjid dan kita perlu seorang imam." Nah, itulah yang sekarang dikenal dengan Masjid Al-Hikmah atau Masjid Indonesia di kota New York. Berangkatlah saya ke sini untuk menjadi imam di masjid itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya mulai menjadi imam di masjid tersebut. Tapi kemudian terjadilah 9/11 itu. 9/11 adalah kejadian yang besar di Amerika. Kenapa besar? Karena yang diserang ini bukan sembarang gedung. Kita mungkin tidak paham.
Yang diruntuhkan itu adalah WTC. WTC itu World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Dan kalau kita berbicara tentang perdagangan dunia, berarti kita bersentuhan dengan kapitalisme dunia. Maka itu adalah simbol kapitalisme dunia diruntuhkan. Dan yang dituduh sebagai pelaku adalah Islam dan Muslim. Maka bagi orang Amerika luar biasa dahsyat. Maka ketika terjadi serangan 9/11 di tahun 2001, betul-betul kami umat Islam menjadi bulan-bulanan. Ada masjid-masjid yang dirusak, ada beberapa orang Islam yang diserang, dipukulin, ada yang ditusuk, ada yang ditembak mati 2 orang. Ada wanita-wanita Islam yang juga disakitin, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah, di tengah musibah yang menimpa kita ketika itu, kita mengatakan bahwa apa yang menimpa Amerika satu menjadi bagian juga kita juga. Karena kita menjadi bagian dari Amerika. Maka kalau Amerika merasa mendapat serangan teroris, kita juga mendapat serangan teroris. Karena kita bagian dari negara ini. Tapi lebih dari itu, yang paling pahit bagi kita adalah kita justru yang dituduh sebagai bagian dari pelaku itu. Maka betul-betul kita dalam suasana yang sangat kesukaran ketika itu. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di setiap ada tantangan pasti dibuka peluang-peluang untuk kita semua. Di balik dari semua kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Orang beranggapan bahwa peristiwa 9/11 adalah kuburan bagi Islam di Amerika dan di Barat secara umum. Tapi alhamdulillah Allah membalik itu. Dan kita percaya ibu-ibu bapak yang saya muliakan, bahwa Allah itu bisa membalik realita di hadapan mata kita. Api yang bisa menghanguskan Ibrahim justru dijadikan sebagai tempat yang paling enak bagi Ibrahim. Maka 9/11 yang dianggap sebagai kuburan bagi Islam, ternyata Allah dibalik menjadi awal dari kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Saya menjadi saksi. Karena kami yang dilibatkan di dalam berbagai kegiatan-kegiatan besar setelah 9/11 itu. Presiden Bush datang ke Ground Zero pertama kali, saya diminta mendampingi bersama 1 orang lagi dari Afro-Amerikan. Ada doa bersama nasional secara Amerika, saya diminta mewakili komunitas Islam. Kita diundang beberapa kali ke White House untuk berdialog bagaimana menghadapi apa yang disebut dengan teror internasional. Yang kita sadar ketika itu bahwa perang melawan terorisme sesungguhnya dalam kotak, dalam kurung, perang melawan siapa yang disebut sebagai radikal Islam. Dan ternyata dalam pemahaman banyak orang di Barat, radikal Islam itu, Islam radikal artinya mereka yang taat beragama Islam. Maka kita juga sadar gitu ya. Maka kalau kita mendengarkan kata war and terror, peperangan melawan terorisme, kita sadar bahwa yang diperangi itulah orang-orang yang justru punya komitmen berislam. Kita diajak berkali-kali. Nah, saya persingkat cerita Bapak Ibu sekalian. Waktu saya pertama kali sampai di kota New York, dakwah saya sederhana. Dakwah saya ini bukan ceramah dengan retorika yang tinggi, dengan berapi-api di atas podium, bukan. Tapi sebenarnya sederhana. Masjid kita ketika itu bahkan belum ada tandanya bahwa masjid. Saya masih ingat waktu pertama datang, masjid Indonesia kita di sini itu namanya Indonesian Cultural Center, pusat budaya Indonesia. Jadi orang tidak mengenal bahwa itu masjid. Tapi kita udah mulai mengenalkan diri kepada tangga kita, ngutuk pintu, good morning sir. Selamat pagi Pak. Mereka membuka pintu, yes, apa yang saya bisa bantu? Kita katakan saya tetangga Anda. Lalu kita memakai dalil mereka. Apa dalil mereka? Tentu pakai Bible, pakai Injil. Apa dalilnya? Bukankah Injil mengatakan cintailah tetanggamu? Sebab kalau saya langsung baca ayat kursi kan bingung juga mereka. Atau qul huwallahu, bingung juga mereka. Bukankah Yesus mengatakan cintailah tetanggamu dan Anda tidak akan bisa mencintai saya kecuali kalau Anda mengenal saya. Nama saya ini, saya adalah tetangga Anda di seberang. Rupanya orang Amerika itu senang sekali datangin. Kenapa? Orang Amerika itu ramah. Orangnya ramah, selalu tersenyum, good morning. Pasti menyapa, good morning, selamat pagi. Tapi mereka individualistik. Pribadi-pribadinya sangat tinggi, privasinya dijaga gitu. Nah ini didatangin gitu, ditutup pintunya, maka luar biasa. Lalu kita ajak mereka datang ke masjid kita, orang Indonesia kalau kumpul-kumpul nggak sah. Kalau nggak ada minum dan makan kan. Ya kita siapkanlah kopi, kita siapkan kue-kue kecil. Rupanya orang Amerika senang sekali. Kenapa senang sekali? Namanya dunia kapital. Kapitalnya nggak ada yang free kan di sini, nggak ada yang cuma-cuma. Ini dikasih kopi, dikasih teh. Mereka sudah semakin tertarik. Kita tidak ngomong mengenai Islam, tapi kita sudah menampilkan Islam. Kita tidak bicara mengenai Islam, tapi kita sudah mempropagandakan Islam dalam bentuk perilaku kita. Kesimpulan pertama yang saya ingin sampaikan pada malam pagi hari ini waktu Jakarta adalah
bahwa dakwah yang kita ingin lakukan ini memerlukan ketauladanan. Ini poin pertama yang sangat penting. Bapak dan Ibu, kita semua adalah da'i insya Allah. Tanpa kecuali. Semua pengikut umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bergelar profesor, doktor, sampai kepada mereka yang tadi Ibu menyebutkan semuanya, dari kelompok ibu-ibu ini semuanya nih. Semua adalah da'i tanpa kecuali. Dakwah bagi kita ini itulah tugas pokok kita. Kalau saya punya bisnis, bisnis saya ini sebenarnya adalah sampingan untuk mendukung kerja dakwah saya. Kalau saya ini politisi, politik itu adalah sampingan bagi saya. Tapi saya bekerja sebagai da'i, politik adalah jalannya. Dakwah adalah tugas pokok kita bersama. Semua orang Islam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Rasulullah diperintah oleh Allah, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, mengajak manusia ke jalanku, saya dan siapa yang ikut kepadaku. Maka siapa saja yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib menyadari bahwa dia punya tanggung jawab dakwah itu. Tapi kan tidak semua kita bisa ceramah. Ada orang yang baru 3 orang di depannya, lututnya udah goyang kalau ceramah. Gitu. Ada orang 1 juta pun nggak ada masalah, seperti Ustadz Abdul Somad, nggak ada masalah. Karena semua kita ada da'i dan kita tidak semua ceramah, maka ceramah sesungguhnya dalam dakwah kita itu, kalau saya hitung-hitung, ini pengalaman ya, ceramah dalam tatanan kata dakwah dalam agama kita ini, itu hanya sekitar 15-20%. Sangat kecil sekali. Maka kalau kita menganggap dakwah ini ceramah, sangat kecil arti dakwah itu. Tidak semua orang bisa ceramah. Dan tidak semua orang mau diceramai. Bayangkan kalau saya orang Indonesia dari Kecamatan Kajang, dari Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang di Amerika mengandalkan mau ceramain orang Amerika. Pasti mereka akan mengatakan, who are you? Siapa kamu yang mau ceramain saya kan? Saya lebih pintar kan begitu. Kamu adalah pendatang. Tapi bukan itu dakwah. Maka sekali lagi, dakwah yang paling efektif, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi tauladan dalam kehidupan manusia. Menampilkan ketauladanan Islam. Itulah sebabnya. Rasulullah SAW di dalam Al-Quran tidak dipuji karena ibadah-ibadah ritualnya. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zikirnya, bukan karena qiyamul lailnya, walaupun wajib Rasulullah bangkit di malam hari untuk tahajud. Wajib bagi beliau, khusus. Tapi beliau tidak dipuji Rasulullah karena salat tahajudnya. Beliau dipuji dalam Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Akhlak begitu penting sekali di dalam kita menampilkan agama ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kemudian setelah 9/11 ini kan diminta menjadi imam di Islamic Center. Islamic Center itu kira-kira ya masjid rayanya lah. Wadah di sini nggak ada istilah masjid raya. Jadi masing-masing masjid itu berdiri sendiri. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah kebetulan Islamic Center ini didirikan oleh OKI. Negara-negara Islam semuanya. Indonesia juga terlibat mendirikan di situ. Maka saya kemudian diminta untuk menjadi imam di masjid tersebut. Ketika saya menjadi imam di masjid ini, ada 3 program utama yang saya lakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi secara dekat dengan pemerintah setempat. Kenapa ini penting? Saya sangat senang sekali tadi kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena bagi kita umat Islam ini jangan lagi mau dibodoh-bodohin. Seolah-olah kalau kita ini komitmen dengan Islam kita kok kurang nasionalisme. Kita nggak perlu dibenturkan itu kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita dengan komitmen keislaman kita. Karena toh Indonesia itu eksis karena perjuangan para ulama kita. Para santri dan kiai kita perang mengusir Belanda dulu. Maka jangan pernah dibenturkan antara agama dan kebangsaan kita. Kita semakin beragama insya Allah semakin juga memiliki rasa kebangsaan. Dan semakin punya rasa kebangsaan juga semakin komitmen keagamaan kita. Itulah kita orang Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia menjadi tauladan dalam hal ini. Makanya Indonesia bisa mengawinkan antara apa? Antara agama dengan demokrasi, antara agama dengan nilai-nilai kewanitaan setara gitu. Wanita kita alhamdulillah ada kesetaraan. Kebebasan para ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan publik. Luar biasa kan belum tentu ada di Timur Tengah seperti itu. Maka Indonesia ini harus menjadi model gitu. Alhamdulillah saya senang dengan cara-cara beragama seperti ini. Yang tidak perlu kita dibentur-benturkan. Soal kita ini kok kalau kita komitmen dengan agama, rajin pergi sholat, kemudian menjaga identitas keislaman kita, harus dicurigai gitu. Dicurigai oleh negara sendiri. Kan aneh sekali tuh. Jadi jangan kita mau dibenturkan seperti itu.
Kita memiliki negara ini. Dan kita harus bangkit membangun negara ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi Ibu Ketua menyebutkan bahwa perjuangan wanita Islam itu dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibah. Ya, tentu baldatun thayyibah ini tidak akan bisa terwujudkan kecuali dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua yang terkait. Barakah dari langit dan barakah dari bumi. Tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan iman dan takwa. Walau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan berkah-berkah dari langit, pertama dari langit dulu. Jangan kita pernah bermimpi akan menjadi makmur kalau kita tidak pedulikan keberkahan langit. Kita enggak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Enggak peduli dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi jaya dengan menjauhkan diri dari agama itu. Contoh yang terdekat Turki. Turki begitu lama ingin menjadi Eropa, ingin menjadi Jerman, ingin menjadi Inggris, tidak jadi-jadi. Sampai Allah memberikan seorang pemimpin yang sadar agama. Turki dulu bahkan azan pun diganti bahasanya. Maka sekali lagi, alhamdulillah saya senang bahwa organisasi wanita Islam ini berjuang untuk menegakkan baldah thayyibah rabbun ghafur, dan tentunya itu semua berdasar pada iman dan takwa demi datangnya berkah langit dan berkah dari bumi ini. Ibu sekalian, lalu kemudian saya lanjutkan. Saya kemudian mendekati pemerintah setempat. Kenapa? Karena 9/11 ini betul-betul seolah-olah merusak semua citra. Persepsi tentang Islam ini sudah musuh Amerika, berbahaya kepada Amerika. Maka saya kemudian membangun komunikasi. Alhamdulillah, wali kota yang terangkat ketika itu di kota New York namanya Michael Bloomberg, mungkin kenal, orang kaya juga. Ya alhamdulillah bisa membuka diri. Maka kami memang sering bersama Michael Bloomberg dari tahun 2001. Yang sekarang sudah beda wali kotanya, walaupun saya dekat juga. Tapi kedekatan saya dan Michael Bloomberg sangat luar biasa. Dan beliau walaupun Yahudi, sangat baik. Mengakomodir banyak yang kita inginkan. Mungkin pernah dengar dulu orang Islam mau mendirikan masjid dekat Ground Zero. Namanya Ground Zero Mosque. Tahun 2010. Itu kan ditentang luar biasa di Amerika itu. Menjadi isu nasional. Kenapa? Karena dipolitisir. Ada salah satu calon gubernur menjadikan itu sebagai bahan kampanye bahwa orang Islam ini sudah berani membangun simbol kemenangan melawan Amerika di dekat Ground Zero. Marahlah orang Amerika. 70% menentang pendirian masjid tersebut. Tapi ada seorang wali kota New York, beragama Yahudi pula, orang yang kaya raya, namanya Michael Bloomberg, membela mati-matian. Lalu saya tanya, Mr. Mayor, Pak Wali Kota, apa alasannya kenapa Anda mendukung masjid? Dia katakan, saya tidak mendukung masjid. Saya juga tidak mendukung orang Islam. Loh, maksudnya apa? Yang saya dukung adalah konstitusi saya, katanya. Karena konstitusi saya mengatakan semua orang di sini punya hak untuk melaksanakan agamanya. Dan pendirian rumah ibadah adalah bagian daripada melaksanakan ajaran agama. Itulah Michael Bloomberg. Tentu cara pandang beliau ini terjadi seperti itu bukan sembarang. Karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Kenapa saya melakukan ini? Karena ada juga orang Islam yang datang di Amerika. Begitu sampai di Amerika mereka mengatakan, oh ini mah negara kafir. Ngapain kita kerja sama pemerintah? Padahal masuk Amerika dalam visanya juga susah. Begitu sampai di sini, mau anti pemerintah pula. Kan? Selama tidak bertentangan dengan ajaran kita, insya Allah kerjasama itu sangat penting dalam ajaran agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Maka saya ini memang, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu sangat dikenal sebagai orang yang sangat giat membangun dialog antar pemeluk agama. Ya. Dan saya persingkat saja, ternyata ini luar biasa. Luar biasa manfaatnya. Saya mengistilahkan dialog antar pemeluk agama ini sebagai pembersihan lahan. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin menanam kalau lahannya masih kotor. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan Islam kalau orang benci, orang curiga? Maka melakukan pendekatan secara dialogis itu menjadikan orang simpati. Saya kasih contoh saya. Di belakang saya ini ada beberapa buku yang sudah pernah diterbitkan, saya pernah tulis. Ini salah satunya. Ini buku Anak-anak Ibrahim, ya dialog terbuka mengenai isu-isu yang memisahkan dan menyatukan Muslim dan Yahudi. Ini aslinya dalam bahasa Inggris saya tulis bersama pendeta Yahudi, lalu diterjemahkan oleh Mizan dan sudah diterbitkan oleh Mizan. Ya. Nah, siapa pendeta Yahudi ini?
Ini terjadi tahun 2005. Waktu Paus Yohanes meninggal dunia, Katolik. Lalu saya diundang wawancara oleh salah satu televisi di Amerika namanya CBS. Ketika di studio, ada seseorang yang sudah menunggu, rupanya pendeta Yahudi. Saya jabat tangan, dia nggak mau menerima tangan saya. Nggak mau melihat muka saya. Ya saya juga berusaha sabar saja. Tapi setelah kita berpisah, saya kasih kartu nama. 6 bulan kemudian dia nelpon ke saya. Dia kata, Imam, boleh nggak kita ketemu? Saya katakan, oke, ketemulah kita. Ketika ketemu yang saya tanya pertama kali sama dia adalah, kenapa Anda dulu tidak mau berjabat tangan? Kenapa Anda dulu nggak mau melihat muka saya? Dia katakan, I did not like Islam. Karena waktu itu saya tidak suka Islam. I didn't like it. Kedua dia bilang, I was not sure, saya tidak yakin waktu itu, bahwa Anda itu Muslim. Kenapa ada stereotipe di sini bahwa Islam itu harus Arab gitu. Wah ini kok lain mukanya, hidungnya lain, nggak ada janggutnya panjang. Jadi nggak dianggap Muslim dia. Makanya dia nggak mau melihat muka saya. Dia dipandang enteng lah kira-kira begitu. Loh kenapa mau ketemu sama saya? Dia bilang karena saya sudah beberapa kali melihat Anda di televisi dan you are a good representation of Islam. Anda adalah wakil Islam yang cukup baik. Lalu kita berdialog. Dia bertanya kepada saya tentang banyak hal, saya bertanya kepada dia. Salah satu hal yang saya tanyakan kepada pendeta Yahudi itu adalah, Anda merasa terpilih ya? Dia katakan iya. Karena orang Yahudi itu merasa terpilih. Apa maknanya Anda sebagai umat terpilih? Dia katakan karena kami merasa mewakili konsep monoteisme. Kalau dalam bahasa kita konsep tauhid. Kami merasa mewakili itu. Dan kamilah pewaris. Karena begitu itu agama diwariskan. Loh, saya bilang, kalau itu alasannya, maka kami lebih terpilih lagi. Karena bagi kami ikut kepada Musa, ikut kepada Sulaiman, ikut kepada Daud, ikut kepada seluruh nabi-nabi, sampai kepada Nabi Isa pun ikut. Tapi Anda kan menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi kami menerima semua. Kalau begitu kami lebih terpilih dari Anda. Kita bercanda saja. Akhirnya dia bilang, kalau begitu apa artinya ummah khair? Atau umat yang terbaik? Karena dia sudah membaca Al-Quran. Maka tidak ada jalan lain bagi saya selain mengatakan sebenarnya mirip dengan konsep yang Anda imani. Karena kami merasa beriman kepada Tuhan yang satu, lalu kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Akhirnya kita sepakat, kita saling ketawa sebenarnya. Karena secara agama Islam dan Yahudi ini mirip sekali. Tapi masalahnya ada Palestina Israel ini masalahnya ini. Maka akhirnya kita saling ketawa, kita mengatakan kalau begitu bagaimana kita harus merubah ini persepsi komunitas kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini mempersingkat saja. Saya kemudian bersama dia mengadakan pertemuan imam dan Yahudi se-Amerika. Ini sangat kontroversi sekali. Karena begitu kami mengadakan ini, banyak teman-teman yang sudah salah paham. Saya seolah-olah tidak punya loyalitas lagi pada Palestina. Macam-macam lah tuduhan gitu. Tapi Alhamdulillah ternyata setelah kita melakukan dialog panjang, orang yang tadinya tidak suka kepada Islam, orang yang membenci Islam, orang yang merasa bahwa Islam itu hanya milik orang Arab saja, tidak saja membela Islam, tapi bahkan mengkampanyekan syariah di mana-mana. Kenapa syariah? Jadi waktu kata syariah di Amerika menakutkan, karena banyak orang salah paham, syariah itu motong tangan saja, syariah itu merajam wanita, syariah itu wanita tidak boleh bergerak, wanita itu harus di belakang pintu saja, tidak boleh berpendidikan, macam-macam lah syariah dipahami seperti itu. Maka ketika kata syariah ditakuti di Amerika, dia datang kepada saya, dia tanya, Imam, syariah itu apa sih? Saya katakan, syariah itu adalah hukum-hukum agama yang wajib bagi kami ikutin. Saya tanya, Anda itu makannya kosher apa biasa saja? Kosher itu sama kalau kita halal. Kamu makan kosher atau makanan biasa saja? Dia katakan kosher. Saya katakan sama, kami juga makan yang halal. Kalau tidak halal, saya tidak makan. Itu syariah bagi saya bilang. Saya tanya, kamu itu beribadah kepada Tuhan setiap hari? Dia katakan, iya, saya sembahyang 3 kali katanya sehari. Saya katakan, kami sembahyang 5 kali. Itu syariah bagi saya. Kamu ada puasa enggak? Dia katakan, ada. Yahudi itu punya puasa. Saya katakan, kami selama 1 bulan Ramadan puasa. Itu syariah bagi saya. Saya tanya lagi, ini sambil bercanda ini. Kamu disunat atau tidak? Dia katakan, iya. Pertanyaan saya, kamu disunat itu karena alasan agama apa karena alasan kesehatan? Dia katakan karena alasan agama, hukum agama.
Saya katakan saya juga disunat, tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada Anda, saya bilang. Saya disunat bukan karena alasan kesehatan saja, tapi karena memang itu ajaran agama. Maka kami orang Islam ini tidak bisa beragama Islam tanpa syariah. Maka jangan kita mau bertakut kepada syariah itu. Orang Islam tidak bisa berislam tanpa syariah. Tapi tolong dipahami syariah itu secara benar, kan begitu. Inilah orang yang tadinya, maksud saya adalah, kembali kepada tadi, dialog antar agama yang kami lakukan. Bagaimana orang yang benci, orang yang tidak suka, justru membela agama ini. Ya. Salah satu di antaranya menulis buku bersama saya, silakan kalau mau dibeli juga bisa, bukan sekaligus mengkampanyekan bukunya. Nah itu yang kedua saya lakukan ketika menjadi imam di Islam Center. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, saya membuka kelas khusus mu'alaf, non-muslim. Namanya Islamic Forum for Non-Muslims. Ya, jadi forum Islam untuk non-muslim. Kenapa saya menyebut forum? Saya tidak menyebut ke kelas. Kalau kelas itu kan ada guru, ada murid. Jadi saya tidak menyebutkan kelas supaya orang Amerika nggak merasa murid dan saya sebagai guru. Saya mengatakan forum supaya ada tanya jawab. Saya bercakap cerita pada ibu sekalian. Alhamdulillah, begitu banyak orang Amerika yang ingin belajar Islam. Kenapa? Karena Islam diekspos sedemikian rupa, dibuka sedemikian rupa oleh media. Walaupun tujuannya terkadang buruk, memburuk-burukkan. Tapi percayalah, kalau Islam ini didengar saja oleh orang Amerika, maka mereka akan mencari tahu Islam itu apa. Dan kalau mereka mencari tahu Islam itu apa, insya Allah akan mereka temukan keindahan Islam. Maka banyak di antara mereka datang ke kelas saya, ada yang sungguh-sungguh belajar Islam, ada yang datang mendengarkan untuk mencari-cari kesalahan. Satu kata yang keluar dari mulut kita ini akan menjadi 1000 kesalahan di internet. Makanya saya selalu ingatkan kepada teman-teman saya juga mengingatkan diri sendiri, mari kalau kita mengkomunikasikan Islam ini, komunikasikan dengan komunikasi yang tepat. Benar saja kalau disalahkan kita, apalagi yang kita salah gitu. Jadi kita komunikasinya harus tepat. Ahli dakwah, ahli ceramah itu harus pintar berkomunikasi. Maka ada yang datang mencari-cari kesalahan, nunggu kalau keluar satu kesalahan dari mulut saya akan menjadi 1000 kesalahan di media massa. Ada yang datang marah-marah di pintu saja. Mengutuk untuk mencaci maki. Ada satu ketika ada seorang putih, ini namanya Matthew. Dia datang di pintu, dia berdiri di pintu sambil marah begitu, menunjuk-nunjuk kepada saya, mengatakan begini, Nabi kamu itu begini. Disebutkan semua kata-kata kotor. Luar biasa kan kita orang Islam ini, kalau Nabi kita dicaci, kalau Nabi kita direndahkan, maka pasti sakit hati kita. Saya ingin mengatakan kalau ada orang Islam, nabinya dicaci, nabinya direndahkan, tapi hatinya enak-enak saja, tidak sakit hati, maka perlu dia pergi ke bengkel dulu. Perlu ada reparasi hati. Berarti dia sedang masalah hatinya. Sakit hati mendengarkan dia, dicaci maki nabi kita. Saya sudah hampir mengucapkan kata-kata kotor pula sama orang itu. Tapi saya kemudian berimajinasi dengan imajinasi yang sederhana. Imajinasi saya adalah, kalau sekiranya ketika itu Nabi Muhammad ada di samping orang ini, sambil beliau mendengarkan dicaci maki, dihina, dianggap orang gila, dianggap pembohong, apa kira-kira Nabi Muhammad nempeleng orang ini? Saya ingat semua buku sejarah yang pernah saya baca mengenai Muhammad. Saya belum pernah membaca beliau itu pernah marah kepada orang dan berkata kotor kepada orang. Maka akhirnya saya kemudian malu. Bukan malu kepada dia, kepada orang itu. Saya malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang saya merasa lebih hebat ya dalam respon kepada orang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya diam. Akhirnya dia capek sendiri, ngomel. Akhirnya dia pulang, saya ikutin. Saya ikutin orang itu. Saya katakan, sir. Dia balik, yes. Saya katakan, boleh nggak jabat tangan? Rupanya dia masih bawa jabat tangan. Jabat tanganlah kita. Saya jabat tangan sama dia sambil berusaha tersenyum semanis mungkin. Lalu dia pulang. Sabtu depannya datang lagi dia. Kelas hari Sabtu. Sabtunya datang lagi depannya. Saya yang tidak tahan tanya, kamu kok datang lagi? Saya bilang, mau datang marah-marah atau gimana? Dia katakan tidak. Dalam beberapa malam terakhir ini katanya dia kurang tidur. Saya biasa bercanda begini, karena kebetulan di Kecamatan Kajang itu, tempat lahir saya, itu jampi-jampinya kuat. Saya katakan, rasakan jampi-jampi Kajang, saya bilang. Lalu saya tanya, kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang, saya kok Sabtu lalu datang dengan seluruh persepsi yang salah tentang Nabi kamu, tapi kamu kok masih bisa datang salaman dengan saya dan tersenyum. Itu yang menjadikan dia merasa bersalah. Singkat cerita, teman kita yang namanya Matthew, belajar Islam 6 bulan. Dan alhamdulillah masuk ke dalam agama ini. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari orang yang membenci Nabi, orang yang mengata-ngatai Nabi, orang yang mencaci Nabi, orang yang menghina Nabi, sekarang ini apa yang dia lakukan? Membagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway kalau hari Minggu atau hari Sabtu. Rata-rata melakukan itu. Inilah teman kita. Maksud saya apa di sini? Ini adalah ketauladanan yang kita sampaikan. Maka akhlakul karimah dalam kita menampilkan Islam ini menjadi sangat esensi dalam upaya kita untuk merubah persepsi manusia. Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa berbicara panjang mengenai cerita ini. Tapi saya ingin mengatakan begini. Alhamdulillah dalam perjalanannya Islamofobia ini kan bukan sesuatu yang baru di Amerika. Jadi ketakutan, kebencian kepada Islam ini jangan disangka karena hanya 9/11, bukan. Itu sudah sejarah panjang di Amerika. Ya. Dari dulu pun Islam disalahpahami. Dari dulu pun Islam dikampanyekan dengan wajah yang sangat buruk sekali. Tapi alhamdulillah sekali lagi, dengan peristiwa 9/11 ini semua berubah, Islam menjadi agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat. Saat ini setiap tahun, minimal 20.000 orang masuk Islam di Amerika Serikat. Setiap tahun, minimal 20.000 orang. Dan bagi saya bukan jumlahnya saja. Yang paling penting bagi saya adalah kualitasnya. Kenapa kualitasnya? Karena kalau dulu, yang banyak masuk Islam itu adalah teman-teman kita di penjara-penjara, khususnya dari kalangan Afro-American. Jadi kita bisa membayangkan kualitas manusianya ya. Nakal-nakal, tidak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang ini, yang banyak masuk Islam itu adalah orang-orang muda, berpendidikan profesional. Maka alhamdulillah banyak teman-teman kita orang Islam ini menduduki tempat-tempat yang penting di pemerintahan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita Islam berkembang, tapi juga Islamofobia semakin berkembang. Semakin Islam ini nampak, semakin banyak juga yang ketakutan, maka naiklah presiden yang bernama Donald Trump. Nah, ternyata Presiden Donald Trump ini memang jauh sebelum Presiden Donald Trump ini jauh sebelum menjabat sebagai presiden juga memang sudah cukup rasis ya, sudah cukup rasis. Tidak senang kepada minoritas, tidak senang kepada non-white, tidak senang kepada orang hitam. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang di Amerika ini kan terjadi lagi demo besar-besaran ini, ya. Kenapa? Karena ada pembunuhan seorang Afro-American di sebuah kota namanya Minneapolis, dan itu memicu kemarahan yang sudah lama terpendam sebenarnya. Karena ada rasisme yang sangat tinggi di Amerika ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan ini. Mungkin ini penutup supaya nanti kita bisa lanjutkan yang tanya jawab ya. Islam tidak akan bisa lagi terhalangi di Amerika Serikat. Itu kesimpulan. Dan insya Allah Islam akan menemukan kejayaannya di Amerika Serikat dan di Barat secara umum. Dan insya Allah di dunia ini. Kenapa demikian? Saya mungkin ingin ibu-ibu khususnya coba dipelajari secara detail dan secara dekat. Ada satu surah dalam Al-Quran. Namanya surah As-Saff. Ya, surah As-Saff. Itu setelah surah Al-Jum'ah. Surah As-Saff. Surah As-Saff itu saya mengistilahkannya sebagai surah pertarungan antara kebatilan dan kebenaran. Karena di tengah surah-surah itu Allah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Sekarang ini mulut apa? Facebook, Twitter, Instagram, semua sosial media jadikan mulut-mulut untuk menyerang Islam. Tapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun ada orang-orang yang tidak senang. Maka akan terjadi pertarungan di situ. Coba ibu-ibu khususnya baca surah As-Saff ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini sampai nantinya kita akan menang. Karena di ujung surah itu Allah mengatakan, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami, kata Allah, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka akan menang terhadap lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Maka pada akhirnya jangan pernah ragu. Yang namanya kebenaran itu akan berada di pihak kemenangan. Dan insya Allah Islam itu akan menang. Inilah yang kami lihat, trendinya di Amerika itu naik terus. Ya. Naik terus-menerus. Maka sekarang ini ketika terjadi corona misalnya. Corona ini kan nggak ada hubungannya dengan Islam. Beda dengan 9/11, serangan teror tahun 2001. Memang Islam yang dituduh. Tapi corona nggak ada hubungannya dengan Islam. Tapi kami orang Islam justru menghubung-hubungkan dengan corona. Kenapa? Bagi kami setiap ada peluang, kami akan pergunakan. Corona ternyata menjadi pintu dakwah bagi kami.
Ketika mereka mengatakan cuci tangan banyak-banyak, berkumur banyak-banyak, cuci muka banyak-banyak, bersih secara umum, kita mengatakan kebersihan dalam Islam itu bagian dari iman kita. Minimal 5 sehari semalam kita berwudu, mencuci tangan kita. Ketika ada konsep karantina, kita mengatakan itu bukan konsep baru. Nabi kita sudah mengatakan, kalau kamu berada di sebuah kota, ada wabah di situ, jangan keluar. Kalau di sebuah kota ada wabah, jangan ke sana. Itu kan karantina dalam bahasa modern sekarang ini. Maka kami mengaitkan antara corona dengan Islam. Tapi yang terpenting, kami justru mengumpulkan dana sedikit, kami membelikan bahan makanan, kita umumkan kepada tetangga-tangga, siapa yang memerlukan bahan makanan, kita antarkan ke depan pintu-pintu mereka. Masjid-masjid kita membuat makanan diantar ke rumah sakit, karena dokter kita bekerja hampir 24 jam. Sampai pagi ini, Amerika sudah 110.000 lebih yang meninggal dunia. Bayangkan itu. Dokter di Amerika ini bekerja hampir 24 jam. Maka kita orang Islam ingin menampilkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah solusi, bukan bahaya, bukan musuh yang harus Anda takuti semua. Maka intinya adalah kita menampilkan Islam dengan ketauladanan. Ceramah-ceramah mah banyak orang insya Allah yang bisa berotorika di atas panggung-panggung. Tapi menampilkan Islam yang tanggung jawab kita bersama. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita semua umat Islam ini bisa betul-betul yakin dengan Islam ini. Dan kita betul-betul amalkan Islam ini. Kita tampilkan dalam ketauladanan kita. Dengan akhlakul karimah kita akan goncang dunia ini. Kita tidak punya bom nuklir untuk menggoncang dunia. Tapi kita akan menggoncang dunia dengan iman dan akhlakul karimah kita. Itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja Ibu Ketua yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan guru saya sudah masuk juga, Pak Kiai. Untuk kita ingin mendengarkan dari beliau. Dan setelah itu mungkin kita bisa tanya jawab lebih jauh lagi. Saya terbiasa memang tidur agak lambat, jadi saya menyediakan waktu saya untuk ibu-ibu sampai beberapa waktu ke depan pun silakan saja ya. Saya akhiri sampai di situ. Jadi alhamdulillah saya sampai sekarang masih terdampar di kota New York. Sudah lama Bu di kota New York. Saya ini sudah 23 tahun lebih di kota New York. Ya. Alhamdulillah, saya pengen juga itu. Kota New York ini kan pusatnya kapitalisme ya. Ada Wall Street di sini, ada PBB. Jadi betul-betul kota dunia gitu. Dan semua bentuk manusia ada di sini. Jadi saya sudah terdampar 23 tahun lebih, 2 tahun di Saudi, 7 tahun di Pakistan. Jadi luar negeri, ya saya di Indonesia hanya 18 tahun dari umur saya. Tapi alhamdulillah saya cinta Indonesia. Ya, lidah saya masih lidah Indonesia, wajah saya wajah Indonesia, dan saya cinta produk Indonesia. Makanya istri saya orang Indonesia, karena produk manusia. Alhamdulillah. Baik, Ibu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.